Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian HKBP Pakat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara yang terkasih. Apa kabar? Kami yakin dan percaya Bapak Ibu tetap senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, memampukan Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada acara Renungan Harian HKBP Pakat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus dan bukan lagi milik sendiri, melainkan milik Allah. Kita telah ditebus dengan harga lunas melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kita wajib menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Beberapa hal yang menjadi fokus daripada firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan yang pertama, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Allah tidak dapat hidup berdampingan dengan kecemaran. Kalau Allah tinggal melalui Roh Kudusnya di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi, itu artinya kita harus benar-benar memelihara hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa bertindak dan melakukan kehendak Allah seturut dengan apa yang disebut dengan Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah yang harus menjadi wujud nyata hidup kita, yang tidak bisa keluar dari situ. Harus hidup di dalam situasi yang demikian sebagai pembuktian bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua yang ditekankan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bukan milik sendiri. Tubuh kita bukan milik sendiri. Orang Kristen telah menyerahkan hak kepemilikan atas dirinya kepada Tuhan yang menebusnya. Ilustrasi khotbah dengan hal ini yang punya hubungan, kalau ada seorang misalnya keluarga meminjam mobil mewah atau meminjamnya dari rental mobil. Ketika dia memakai atau menggunakan mobil tersebut, karena itu bukan miliknya atau dengan kata lain dipinjamnya, maka dia benar-benar menjaganya, merawatnya. Jangan sampai mobil yang dipinjam tersebut lecet, apalagi rusak. Demikian halnya yang harus kita tunjukkan sebagai orang percaya. Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, karena itu
harus benar-benar menjaga dan merawatnya. Bagaimanakah Bapak Ibu, saudara-saudara kita mau menjaga dan merawatnya? Yang terutama, bagaimana hidup kita senantiasa memiliki komitmen untuk berjalan seturut dengan kehendaknya. Hidup di dalam firman Allah. Bagian yang ketiga menjadi penekanan daripada firman ini. Telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Artinya Allah tinggal melalui rohnya di dalam tubuh kita dan kita benar-benar telah ditebusnya. Bukan dengan perak, bukan dengan harta benda, tetapi dengan harta yang sangat mahal, yakni darah Yesus yang tercurah di Golgota. Bagian yang keempat menjadi penekanan dari firman ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya menjaga kekudusan tubuh adalah respon yang tepat atas keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Sesungguhnya seturut dengan apa yang dikatakan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sesungguhnya hidup akan berakhir dengan maut karena dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus menjadi milik kita. Karena itu sebagai respon atas apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui Yesus di dalam pengorbanannya, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Menjaga apabila kita memiliki anggota tubuh tidak kita pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya kita telah mengingkari komitmen kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Memuliakan Allah dengan tubuh, dengan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kita. Dan menjadikan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Seturut dengan apa yang dikatakan dengan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita memiliki panca indera, gunakanlah panca indera hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita punya mulut, biarlah melalui mulut kita nyanyian pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki mata, kita memiliki hidup, telinga dan sebagainya. Biarlah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bekal di dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.